Musola kita, kemudian Bapak Wakil, Bapak Sekretaris Bendahara dan seluruh jajaran pengurus Musola Al-Thaibah dan Al-Mukarram yang kami muliakan sama-sama adalah Bapak Al-Ustaz kita, yakni Al-Ustaz Haji Zulhidri Zulkifli Iman Said. Alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir di hadapan kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, oleh karena itu mari kita persilakan kepada Al-Ustaz Dr. Al-Ustaz Haji Zulhidri Zulkifli Iman Said. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bisanya kita hadir dan mengawali hidup kita di masjid ini merupakan nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hidup ini, kalau kata Ustaz Umar Mita Bapak Ibu, kebutuhan primer kita itu menghirup udara dan bersujud. Itu Ustaz Umar Mita. Di kebutuhan primer mungkin makan sama dia juga. Tapi kalau kita renung-renungkan, betul tuh Bapak Ibu, yang kebutuhan primer waktu, kebutuhan penting waktu itu bernapas dan bersujud. Kalau tidak bernapas kok gini Pak, kena sikau ada Bapak Ibu. Alhamdulillah bernapas dan mampu bersujud. Maka rasakanlah bahwa kita subuh ini telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Fatir. Ibu tahu nih surat Fatir, surat keberapa Bapak Ibu? Kalau masalah tiba tahu seluruh itu kan. Najali sebelum Yasin ya. Yasin 36, Fatir 35, luar biasa. Ini Bapak Ibu, surat Fatir surat 35 di ayat 34 dan 35-nya Bapak Ibu. Itu ucapan penduduk surga ketika dia masuk surga. Ini yang diucapkan oleh Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kami yang menyampaikan, Bapak Ibu semua nanti melafazkan kalimat ini. Amin. Amin. Kenapa? Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Nanti ketika kita masuk surga Bapak Ibu, ini yang kita lafazkan. Kita lihat Bapak Ibu ya.
Wa qulul hamdulillahillazi ashaba annal hazan. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Di penduduk surga itu, ketika masuk surga, langsung sadar Bapak Ibu, masuknya masuk surga itu memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pun ucapkan alhamdulillahillazi, berkat rahmat Allah. Ini penting Bapak Ibu. Di setiap orang nikmat Allah kajian ikut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang surga itu tidak sombong Bapak Ibu. Maka ketika kita berada di dunia, kita penduduk surga yang masih berada di dunia, latih diri kita untuk tidak sombong. Apapun yang Allah berikan kelebihan kepada kita, kecerdasan, kekuatan fisik. Walaupun kekuatan fisik itu karena awak rajin, mensubuh, awak lari, awak gym misalnya, nggak sehingga kuat, awak tetap itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Di penduduk surga itu apa? Selalu mengaitkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini Bapak Ibu menarik sekali nikmat dari surga itu. Ashaba annal hazan, yang Allah itu telah menghilangkan dari kami hazan, kesedihan. Jadi di surga itu Bapak Ibu, nikmat, salah satu nikmat surga itu tidak ada sedih-sedih Bapak Ibu. Ada nikojo menjadi pelajaran bagi kita. Kalau masih di dunia Bapak Ibu, sedih dan sedih ini akan selalu kita lewati. Pasti dan pasti kita akan menemui yang namanya sedih. Karena ketika masuk surga lah baru Allah mengatakan ashaba annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Maka sedih itu boleh dikatakan fitrah Bapak Ibu. Sedih itu bukan dosa. Jadi kalau ada ibu bersedih, tidak salah tuh Bapak Ibu. Cuman jangan sampai ketika kita sedih kita tidak ridho. Itu tidak ridho yang tidak boleh. Ketika kita ingin sesuatu hal kemudian tidak tercapai, sedih kita ketika itu. Tapi ketika sedih itu kita kaitkan kepada Allah, ya Allah, nah izin saya mendapatkan ini, mudahkan nanti ya Allah. Misalnya meninggal orang yang kita cintai, meninggal suami kita, tentu sedih kita, mungkin tidak sedih. Tapi jangan sampai ketika kita sedih kita mengeluarkan kata-kata yang membuat Allah tidak suka dengan kita. Jadi ketika suami meninggal kita sedih, ya Allah, meninggal suami ambo, agi ambo kekuatan ya Allah, mudahkan rezeki ambo ya Allah, beri ilham ke anak-anak ambo ya Allah, beri hidayah ke anak-anak ambo yang telah ditinggalkan ayahnya. Sedih juga, tapi yang kita keluarkan kata-kata yang bijaksana. Jangan sampai sedih dia meninggal suami, Pak ambo boleh, Pak ambo mengadang anak-anak boleh, bisa stres Bapak Ibu. Sedihnya tetap ada, tapi beda cara menyikapinya. Maka penting Bapak Ibu, ketika kita sedih kita ingat, saya ini penduduk surga yang masih berada di dunia, dan nanti ketika saya meninggal dunia, saya masuk surga, tidak ada sedih-sedih lagi. Itu penting. Awak iki orang anak awak melawan kawan, minggu awak salah sangko kawan, kan sedih betul. Tapi jangan lama-lama Bapak Ibu, sewantas sedih itu datang sebentar, masuk di luar pintu saja, waktu tutup pintunya, tak masuk sedih itu ganti wadah, sehingga awak bisa bahagia. Kemudian apa lagi Bapak Ibu, ucapan penduduk surga, mudah-mudahan kami Bapak Ibu mengucapkan ini nanti. Inna Rabbana lagafurun sakur. Setelah dia memuji Allah, dia kecil tak dosa di siku, ternyata sungguh Tuhan kami benar-benar maha pengampun. Jadi penduduk surga itu bukan ada dosa banyak, dosa penduduk surga itu ternyata Bapak Ibu. Buktinya kecil di siku, Inna Rabbana lagafur. Sesungguhnya Tuhan kami maha pengampun. Jadi awak manusia kau dah disetel Bapak Ibu,
susah untuk menghindari dosa. Makanya Allah lagi peluang awak untuk minta ampun. Maka pastikan Bapak Ibu setiap saat kita minta ampun. Ini kan luar biasa awak salat subuh ada 3. Awak baca Rabbana zalamna anfusana, atau baca imam kita astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mungkin dari bangun tadi sampai awak salat ada nang kesalahan awak gitu. Terjadi handphone, terjadi yang tak semangga ke misalnya kan tak pernah. Mereka subuh kalau zuhur mereka aktivitas mungkin ada kesalahan awak karaja. Mereka zuhur baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka dikatakan di sini oleh penduduk surga itu apa? Inna Rabbana la ghafur. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun. Anggo dulu ke dosa iku apa ada situ apa iku apa kau masuk surga anggo. Oh, setelah itu anggo kan minta ampun. Alhamdulillah Allah ampuni anggo. Kemudian Allah tidak hanya Maha Pengampun, juga Sakurun. Allah itu Maha mensyukuri. Paham? Terjemahkan, Allah itu Maha mensyukuri, Allah itu Maha minta terima kasih. Jadi apapun wakarajo Bapak Ibu nilai di Allah. Sakit banyak pasti dinilai oleh Allah. Maka jangan pernah awak mencemeh orang bapak kita dan pernah ragu lawa untuk bapak amalan-amalan walaupun kecil, karena Allah itu Sakurun, Maha mensyukuri. Kemudian apa lagi Bapak Ibu di Fatir 34. Kita lihat di Fatir 35 Bapak Ibu. Mudah nih untuk mengingat. Ingat surat 35. Ya kalau ibu di rumah kan surat 35 surat 35 Fatir 35 ayatnya. Ya awali tadi ya 34. Ayat 35 ya Bapak Ibu. Allazi ahhalanna, yang menempatkan kami daral muqamah, di tempat yang kekal di dalam surga itu Bapak Ibu. Assalamualaikum di situ min fadli, dengan karunia-Nya. Dia masuk surga berkat karunia Allah, dan awak assalamualaikum di situ. Coba diberikan Bapak Ibu, assalamualaikum awak di situ. Assalamualaikum awak tak sedih. Kalau di dunia tak sebentar sedih, tak sebentar sedih. Makanya Bapak Ibu jangan pernah khawatir, jangan pernah takutkan mati Bapak Ibu. Cancamnya mati Bapak Ibu. Rindukanlah kematian itu kan. Mengalami di dunia kesedih-sedih, panik-panik, demikian itu. Coba berpikir gini, kau bangun pagi kan, tu kau aktivitas hari kau cuma itu, nak ke kadai, nak ke sawah, nak ke dapur, alat persoalan banyak tu Bapak Ibu. Kalau meninggal, persoalan itu nak tahu lewat tanang-tanang selesai, mati selesai. Maka jangan pernah takutkan mati, tapi persiapkan diri kita untuk merebut surga. Caranya banyak minta ampun, Bapak Ibu. Kemudian apa kata Allah lagi di sini? La yamassuna, kami tidak merasakan fiha, di dalamnya nasabun lillah. Nak lillah di surga tu Bapak Ibu. Dibayangkan Bapak Ibu ketika tak ada sedih, tak ada lillah, itulah surga Bapak Ibu. Rasul itu penduduk surga yang masih berada di dunia. Ambo bukan menjadi dunia aku surga dia ambo. Ambo tak sedih-sedih dah. Ambo tak lelah-lelah. Bisa sedih lelah itu kan perasaan dia. Kalau sedih kan ada perasaan. Awak latih, awak terapi, tak ada sedih-sedih. Lelah itu dia perasaan tu Bapak Ibu. Panik seluruh itu lelah itu perasaan. Bisa awak setel perasaan awak Bapak Ibu. Kemudian Allah katakan di sini, wala yamassuna fiha lughub, dan kami tidak merasakan di dalamnya lughub. Apa itu lesu? Tidak ada lesu situ Bapak Ibu, tidak ada lelah, tidak ada latih di surga itu. Makanya Bapak Ibu jangan sampai awak hendak masuk surga Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di dunia ini ada Rasulullah SAW mengajarkan kita agar tidak bersedih. Apa itu? Wa qul alhamdulillahillazi ashaba qanal hazan. Segala puji bagi Allah telah menghilangkan kesedihan dari kami. Maka ini kita biasakan doa ini bagus juga ada Bapak Ibu. Wa qul alhamdulillahillazi ashaba qanal hazan. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan pada kami. Wacamkan itu tari Bapak Ibu.
Itu yang penting mana Bapak Ibu rasakan. Setan itu masuknya dari rasa sedih. Aku jangan pernah awak berlari-lari dalam sedih Bapak Ibu. Karena dalam surah Al-Mujadalah ayat 10 apa kata Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minas syaitan liyahzunal ladzi amanu. Sesungguhnya bisikan-bisikan itu dari setan agar orang-orang beriman bersedih. Bayangkan di sini Allah mengatakan orang beriman Bapak Ibu. Di orang beriman pun kalau dia mengikuti perasaan-perasaannya pasti sedih. Dan perasaan-perasaan itu bisikan setan itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita sedang termenung-menung, takkan awak parangnya suami, takkan awak parangnya anak, sedih aja diikuti itu setan yang membisian-bisian kawak Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang sedih ini tidak kita saja. Nabi Yakub pun sedih Bapak Ibu. Nah, kita lihat kan ketika mendengar Yusuf masih hidup, ketika dia dengar kabar Yusuf mati, kata anaknya, dia sedih Bapak Ibu. Ketika sedih sampai buta matanya kan. Nah, ini bentuk bahwa kesedihan itu merugikan kita. Sekali bernabi pun ketika dia terlalu banyak bersedihnya, Allah uji dengan buta matanya. Dan ketika di akhir cerita surah Yusuf itu, ketika pakaian Yusuf diberikan kepada Yakub, dia bahagia, dia gembira, bisa dia melihat kembali Bapak. Makanya kalau orang-orang yang tidak sedih-sedih Bapak Ibu, sehat ya Bapak Ibu ya. Pokoknya hindarilah sedih-sedih, hindari kalau kita ingin menikmati hidup Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, kita sudah sepakat insya Allah Musalat Toiba Ustadzul Hendri Dzulkifli Imam Said mengaji Nyolimo kali ini kuota lah terpenuhi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan ceramah beberapa ilmu atau penerangan hikmah bagi kita. Semoga kita dapat ambil teladan suri yang baik kepada kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kepal dua macam dua segala dua ya Pak Ustaz. Jadi sedih apa saja. Tentu gembira hari awak yang Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Palestina merdeka, amin ya rabbal alamin. Insyaallah selamat dunia akhirat, amin ya rabbal